Wartawan, aduh, pes. Siap. Jika bawang dulu ya, ada. Kanan. Santai. Pelan, santai. Wartawan, aduh, pes. Siap. Tutup. Mungkin menjawab. Jadi dia sekarang mengajukan gugatan. Nah, tadi udah dibacakan. Nanti kami akan jawab, tapi melalui online. Rekod namanya, kan gitu. Berarti yang dijawab dan menjawab itu adalah gugatannya ya, Bang? Ya? Gugatannya, tadi kan dibacakan gugatan itu peraturan bercara kan begitu. Tapi harus dipahami, mediasi bukan gagal. Mediasi itu sampai ke Mahkamah Agung masih bisa. Dan memang hakim juga udah akan memberi kesempatan kalau seandainya nanti ada kesempatan amar bisa ketemu, kami tinggal memberitahu majelis hakim. Nanti baru akan diadakan mediasi. Dan udah ditunjuk hakim mediasinya adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Depok. Jadi bukan pihak luar. Tapi Bang Ahmad sendiri akan berencana untuk hadir nggak dalam proses persidangan ini sampai selesai? Nanti akan saya kabari. Kan saya udah bilang tadi, saya baru datang, baru dapat kuasa. Ya dalam pikiran saya dan aturan acara seorang PH kan cuma menghadiri dulu. Sekarang saya diminta untuk menghadirkan, kan dipanggil kan nggak ada di situ, wajib datang dengan prinsipal kan nggak ada. Tapi alasan Bang Ahmad sendiri tidak mau datang kenapa? Ya satu, dia akan mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya dan istrinya. Berarti kan ada upaya lain mungkin yang dia rencanakan untuk bagaimana ini bisa terjadi di luar. Kan mediasi itu bukan harus di pengadilan, kan bisa terjadi di luar. Ya namanya profesi ya, bisa jadi mungkin dia udah terjadwal duluan karena dia udah mempercayakan ke pengacara, berarti beranggapan dia sesuai dengan tugas PH kan mewakili, mendampingi. Mungkin dia menganggap udah gitu, tapi nyatanya kan harus dihadirkan dia ke sini. Menurut majelis kita kan udah berusaha, tapi nggak bisa dipaksakan juga kan, wajib datang. Lain kalau panggilan polisi ya memang 3 kali nggak datang itu ada sanksinya. Ini kan keperdataan. Bang, hari ini kan mediasi berarti belum terlaksana karena belum terlaksana, bukan gagal loh. Iya, belum terlaksana. Karena Bang Ahmad sendiri tidak datang. Berarti karena Amar tidak datang, bukan dia tidak mau datang, tapi tidak datang karena perasaan dia udah mengutus PH. Nah, jadi udah bisa lah PH. Mungkin kok selanjutnya mungkin kami dengan pertemuan ini akan terjadi mediasi. Mungkin kan perasaan Amar begitu. berarti Amar ngira Cukup. Karena dalam aturan beracara juga begitu. Contohnya pengacara Aris Bella pertama prinsipalnya datang nggak? Kan nggak ada masalah kan? Kenapa ini yang harus kita dipermasalahkan? agenda selanjutnya kapan? Ya udah terjadwal, kita masuk dalam sistem acara menangkis dulu gugatannya itu. Nanti dia mengadakan duplik, nanti kita replik. Nanti masih panjang. Kemudian nanti akan ada pembuktian, tapi usaha mediasi tetap akan jalan. Sidang selanjutnya tanggal berapa, Bang? Hah? Sidang selanjutnya Tanggal 14 itu kan jawaban melalui elektronik.
Tapi kalau sidang pertemuan nanti masuk dalam pembuktian. Itu tanggal 4 Februari. Januari 2024. Tapi tanggal 14 akan kemungkinan mendatang karena dia elektif gitu. Itu kok. Iya, akan datang. Bang, untuk pembuktian sendiri apakah Amar akan datang, Bang? Ya pasti kan nanti nanti kita bicarakan. Bang, kalau Ikor tidak merespon atau tidak datang bukan berarti perceraiannya akan lebih cepat ya Bang, bukan seperti tadi pertama Abang mencegah perceraian. Ya kan udah saya bilang, prinsip pengadilan itu dibuat, pengadilan agama dibuat untuk mempersulit perceraian. Loh, ini pengadilan loh. Kalau nggak ada pengadilan ini, karena kenapa lahir Undang-Undang Nomor 1 74 tentang perkawinan itu untuk mempersulit perceraian. Kalau nggak gampang aja dulu, zaman dulu kutala udah selesai, nggak perlu ada surat-surat akte cerai kok. Nah, karena terjadi itu untuk melindungi hak asasi perempuan, akhirnya terbitlah Undang-Undang Nomor 1 74 tentang perkawinan dengan prinsip mempersulit perceraian. Jadi Amar ya berpatokan ke hukum hukum Islam itu. Apalagi dia ada anaknya, anak kandungnya 2 yang masih kecil-kecil yang masih butuh kasih sayang kedua orang tua. Kan sayang kalau bercerai. Akhirnya yang tersisa kan anaknya. Jadi pertumbuhannya jadi apa, ini kan perlu juga Iris pikirkan. Haruslah dengan emosional kan gitu. Emosional itu harus difilter dengan pikiran. Sebelum ada gugatan cerai ini, kedua belah pihak keluarga pernah bertemu dulu nggak untuk mungkin mediasi antar keluarga gitu nggak? Sebelum itu? Oh belum pernah. Belum pernah. Berarti ketika Ibel melayangkan gugatannya, Amar kaget juga gitu Bang? Atau gimana Bang? Gimana? Ketika Ibel melakukan gugatannya, Amar kaget juga atau gimana pada saat itu? Pasti. Ya kan isu-isu kan udah banyak. Waktu wawancara, waktu podcast ada beberapa Dokter Robert itu kan ada isu itu kan. Tapi Amar yakin itu nggak akan mungkin gitu. Tiba-tiba memang terjadi. Tapikah ini apakah gugatan ini serius atau tidak ya kan kita nggak tahu juga. Bang, hari ini kan tadi kata pihak sebelah pembacaan gugatan. Ya. Mungkin boleh disebutin Bang gugatannya, mungkin ada yang... Ya inti gugatannya ya seperti beredar di media lah. Apa aja Bang boleh? Ya intinya ya tidak ada percecokan terus menerus, bla 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 lainnya gitu. Tapi ya kalau kita tengok ya sangat duga juga kita mementahkannya, karena kan kemudian juga masalah narkoba ini kan Amar diputusnya bukan penjahat, bukan pengedar narkoba, bukan terpidana, bukan melakukan sesuatu yang kejahatan. Ini kan cuma ya korban yang harusnya negara manapun ini tidaklah masuk suatu pelanggaran hukum. Boleh pergi ke Thailand itu, bebas orang. Jadi itu kan bukanlah suatu alasan hukum yang kuat menurut saya. Bang, tadi Bang, ibunya penyebab percekcokan itu bisa ada salah satu penyebabnya karena orang ketiga nggak sih Bang mungkin? Ya kalau kami tengok gugatan nggak ada tercantum itu orang ketiga.